Halo, selamat datang kembali investor dan trader ke channel Ide Investasi atau Investment Idea. Saya mau mengucapkan kepada teman-teman selamat berbuka puasa dan kepada teman-teman yang beragama Kristen, selamat menjelang Hari Raya Paskah dan kiranya video ini juga dapat mengisi kekosongan waktu teman-teman di dalam masa liburan ini untuk mengambil keputusan atas investasinya ke depan. Dalam video ini, saya akan membuat lanjutan mengenai komoditas dan energi berikut Outlook 2023 lanjutannya. Kenapa saya tulis lanjutan? Karena saya pernah di bulan Februari 2023 melakukan review atas komoditas energi di bulan Februari, dan kalau nggak salah saya juga sempat ulang kembali call saya di bulan Maret ya, teman-teman. Jadi kira-kira semoga teman-teman, sebelum kita masuk ke topik, teman-teman kira-kira silakan like and share video saya ini, dan juga tolong berikan komentarnya, biar kita bisa dapat berdiskusi enak. Jadi berikut adalah komoditas dan energi, berikut dengan Outlook 2023 continued. Video ini saya buat tanggal 8 April, tetapi materialnya saya buat pada saat awal April. Oke, mari kita masuk ke dalam pembahasan. Oke, ya. Sebelumnya saya ingin mengenalkan metodologi investment idea, teman-teman ya. Untuk metodologi investment idea, maka saya menggunakan pendekatan. Yang pertama itu adalah menggunakan global makro. Ya, ini global makro yang saya teliti dan saya lihat. Inflasi, PDB, suku bunga yield. Kemudian juga saya melihat Indonesia makro, sama ada inflasi, PDB, suku bunga, dan yield. Kemudian saya melakukan pendekatan siklus ekonomi. Kemudian saya melakukan pendekatan industri, lebih ke arah kebijakan pemerintah dimanapun ya, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Kemudian saya baru masuk ke dalam company performance, yaitu financial statement, PBV per cash flow analysis atau balance sheet analysis. Baru yang terakhir saya melakukan technical analysis. Dan saya melakukan pendekatan Elliott Wave untuk mengukur pendekatan industrinya. Jadi kalau teman-teman sering menonton video saya, teman-teman akan melihat bahwa saya itu meskipun orang fundamentalis, ya seperti teman-teman lihat nih, nomor 1 sampai nomor 5 adalah indikator orang-orang fundamental nih. Tetapi saya itu tidak anti dengan yang namanya technical analysis. Gitu. Nanti teman-teman akan belajar kenapa saya tidak anti terhadap technical analysis. Oke. Saya share sedikit saham IDX, komoditas dan energi. Ya, teman-teman tentu pasti sudah semakin paham ya isinya apa aja. Ya ini teman-teman bisa simak. Jadi isi-isinya jadi teman-teman bisa paham. Highlight saya akan berikan kepada nikel, yaitu Antam, Inco, dan Harum. Ini akan merupakan sebuah investasi jangka panjang, yaitu dengan output dari hasil baterai electronic vehicle. Which is itu masuk akal, tetapi nanti saya akan bahas khusus mengapa Antam, Inco, dan Harum akan menjadi investasi jangka panjang bagi teman-teman. Dan ya nanti saja saya akan bahasnya secara detail seperti itu. Oke, call buy Komo dan energi di 2023 pertama saya lakukan di 1 Februari tahun 2023 dengan judul Ada Apa Sih Dengan ISG akhir 2022 awal 2023. Saya sampai menyebutkan beberapa emitennya, yaitu Raja, Pegas, Coal, dan Energi. Kalau teman-teman nonton, saya di video melakukan optimis call buy pada saat 1 Februari. Kemudian di 20 Februari 2023, saya juga melakukan call buy kembali
yaitu komoditas dan energi review di 2022 dan saya berikan outlook di 2023. Bahkan saya menyebut emitennya yaitu adalah Adaro, Bumi, ABMM, sama kalau nggak salah di dalam chartnya saya juga membahas Indika Energi, teman-teman. Tetapi tetap pada dua video awal tersebut tanggal 1 Februari dan 20 Februari itu saya melakukan call buy. Meskipun sudah saya call buy, emitennya masih dibanting ya karena ketakutan adanya resesi dengan kolapsnya SVB Bank di Amerika. Kenapa saya melakukan call buy atas Komo Energi di 2023 padahal saya memberikan bearish view secara tren. Jadi saya secara tren memberikan bearish view untuk komoditas dan energi, yaitu alasannya adalah sebagai berikut. Saya melihat Fed probabilitasnya akan mulai menyetop kenaikan suku bunga dari hawkish menjadi dovish. Di beberapa video saya sudah menjelaskan bahwa apa yang membuat saya melihat probabilitasnya akan mulai menyetop suku bunga adalah the Fed juga akan takut terjadinya krisis yang semakin cepat dan estimasi pivot kebijakan the Fed ini akan dimulai paling cepat di kuartal 1 2024. Seperti itu. Kemudian pada saat saya membuat video di tanggal 1 Februari dan tanggal berapa tadi ya? Di 20 Februari ini, saya melihat tren penurunan harga komo dan energi sudah price in pada harga saham pada saat saya ngebuat video tanggal 1 dan 20 Februari. Kemudian yang membuat saya call buy juga antisipasi full year 2000 earnings-nya emiten-emiten call energi yang pasti Xiaomi. Maka itu saya menyebutkan akumulasi time. Tetapi breaking new high di 2022, maksudnya di 2023 ini akan breaking new high. Mari silakan teman-teman lihat komen saya. Untuk tren penurunan harga komo dan energi yang sudah price in pada harga saham pada tanggal 1 dan 20 Februari, view saya akan ada penurunan lanjutan di kuartal 3 dan kuartal 4 tahun 2023. Nanti kita akan cek. Kemudian untuk breaking new high 2022, saran saya udah ikutin aja view-nya Ibu Sri Mulyani. Masa kita ikutin view-nya para YouTuber? Tonton video saya, nanti saya akan kasih linknya mengenai apa view Ibu Sri Mulyani di Maret tahun 2022 mengenai komoditas dan energi di tahun 2023. Ingat ya, jadi view ini dibuat pada bulan Maret tahun 2022. Jadi jauh sebelum harga coal dan energi jatuh. Hasilnya, nah ini teman-teman bisa lihat ya. Ini saya kasih pada saat opening price tanggal 1 Februari dan tanggal 20 Februari. Kalau teman-teman mengikuti saran video saya, dan ini saya sajikan lowest-nya. Tetapi saya tidak mau menyajikan lowest-nya karena saya call buy-nya bukan berdasarkan lowest-nya. Tapi call buy-nya saya berdasarkan tanggal 1 dan 20 Februari. Dan saya sajikan angka opening-nya. Kemudian pada tanggal 5 April tahun 2023, ini posisi masing-masing saham ditutupnya, sehingga return yang teman-teman dapetin adalah sebagai berikut. Yang masih positif momentum diberikan adalah Adaro, ABMM, Indika Energi, dan Antam. Antam kalau teman-teman masuk di 20 Februari masih sedikit plus kecil. Saya berikan kesimpulannya, khusus untuk Raja dan Pegas adalah harga gas turun terus dan belum ada pengumuman dividen. Saya belum tahu apakah Raja akan mengumumkan ada dividen atau enggak, tetapi Pegas biasanya ada, tetapi harga gas itu turun terus, sehingga terus menyeret Pegas. Kemudian Adaro full year 2022-nya adalah plus 200%. Bumi kenapa paling worse di antara emiten call lainnya adalah karena EPS-nya adalah terdilusi paling besar pasca right issue. Dan juga ada kenaikan pembayaran royalti yang tertunda. Jadi pembayaran royalti tahun 2020 dan 2021 itu tertunda dan baru dibayarkan tahun 2022. Kemudian Indika Energi juga kalau nggak salah ini dia full year 2022-nya itu
nggak mencapai 200% ya, hanya mencapai 187 atau 190% plus. Sedangkan Antam dan Inco adalah proyek jangka panjang, investasi jangka panjang dengan proyek EV-nya. Nah, inilah penyebab-penyebabnya. Jadi kenapa penyebab Adaro, ABMM, Indi itu masih positif semenjak tanggal call buy saya di tanggal 1 Februari dan 20 Februari, karena mereka itu masih akan membagi dividen, teman-teman. Jadi inilah penyebab kenaikan saham-saham coal dan energi gitu. Kenapa Bumi tidak ikut-ikutan? Karena Bumi setahu saya masih belum membagi dividen ya teman-teman. Dan IPS-nya terdilusi sangat besar. Oke, berikutnya kenapa ada yang naik dan turun? Seperti tadi yang saya jelaskan, kenaikan saham komoditas adalah karena hasil full year 2022-nya yang bagus dan rencana pembagian dividen yang estimasinya akan terjadi di bulan Mei tahun 2023. Apakah kenaikan saham coal dan komoditas akan berlanjut di 2023? Yuk, mari kita sedikit lihat realitanya atau cara analisa simpel. Nah, saya mau ajak teman-teman melakukan analisa simpel saya biasanya melakukan analisa memakai discounted cash flow. Itu yang paling ribet ya menurut saya, discounted cash flow. Kemudian yang agak lebih mudah saya memakai standar deviasi, price earning ratio, dan PBV. Dan semuanya ini saya memakai intrinsic valuasi. Jadi intrinsic valuasi itu adalah saya melakukan forward valuasi atau valuasi ke depan. Jadi saya tidak memakai data historis, tetapi saya memakai asumsi projection ke depannya, gitu. Dan memakai asumsi projection ke depannya itu tentu memerlukan asumsi makro, teman-teman. Gitu. Tapi nanti saya akan ajarin khusus sesi bagaimana sih melihat intrinsic valuasi tanpa ribet. Oke, ini adalah analisa simpel. Jadi saya tidak melakukan analisa memakai DCF, standar deviasi, atau intrinsic valuasi. Saya hanya memakai analisa simpel. Yaitu apa analisa simpelnya? Kita lihat aja pendapatan emiten Komo dan Energi. Saya tidak memasukkan Raja, meskipun Raja sudah rilis earning, tapi saya memakai benchmarknya adalah market leader. Sebenarnya market leader di coal itu adalah Bumi, nomor 2-nya adalah Adaro, nomor 3-nya adalah Indica Energy, baru nomor 4-nya kalau nggak salah ITMG. Sedangkan di nikel, market leader-nya adalah Inco. Kenapa bukan Antam yang saya pakai sampel? Karena Antam itu dengan namanya adalah aneka tambang, dia tidak hanya menjual nikel, tetapi dia menjual, dia juga ada batu bara, dia ada emas, dan dia juga ada bauksit. Nah, ya kita lihat aja teman-teman. Tapi kenapa saya tidak memakai Bumi sebagai benchmark, ya? Karena meskipun dia market leader, ya, saya melihat meskipun pergantiannya pengendalinya itu sudah kepada Salim Group, tetapi saya masih belum melihat GCG-nya. Good Corporate Governance-nya masih belum terbuktikan ya teman-teman. Jadi saya belum memakai benchmarknya Bumi. Oleh karena itu, saya hanya akan memakai benchmark Adaro dan Indica Energy untuk coal. Kalau teman-teman lihat, ini menarik teman-teman. Ya, jadi kita nggak usah analis yang ribet-ribet deh. Yang pertama, Adaro. Pasti kan teman-teman terbiasa pendapatan year on year aja. Sorry, ini year on year ini maksudnya 2021 dan 2022, bukan 2023. Adaro mengalami kenaikan sebesar 123,72%. Indica Energy memiliki pendapatan kenaikan year on year-nya sebesar 55,71%. Inco dari tahun 2021 ke tahun 2022 memiliki kenaikan pendapatan sebesar 36,42%. Tetapi yang teman-teman biasanya lupa lakukan adalah teman-teman lupa melakukan perhitungan pendapatan Q on Q. Jadi kuarter 2 ke kuarter 3 dan kuarter 3 ke kuarter 4. Atau sorry, dibalik, kuarter 4 terhadap kuarter 3 dan kuarter 3 terhadap kuarter 2.
Dan hasilnya didapat seperti ini, teman-teman. Silakan teman-teman lihat. Menarik ya? Hasil Q on Q quarter 3-nya ini gede sekali. Adaro pendapatannya memiliki kenaikan sebesar 71%, Indika 65%, Inco adalah ya bisa dibilang 59%. Tetapi anehnya, apalagi khusus untuk coal itu mengalami penurunan pada kuarter 4. Ya, penurunannya menurut saya ini cukup signifikan, teman-teman. Dari 71% ke 41% untuk Adaro, dari 65% ke 42% untuk Indika Energi, dan Inco dari 59% ke 39,2%. Teman-teman bisa bandingin sih. Enaknya tuh teman-teman kalau memang benar-benar mau riset, teman-teman bisa bandingin kuarter 4 tahun 2022 sama kuarter 4 tahun 2021 secara Q on Q. Memang biasanya turun nggak sih kuarter 4? Kalau menurut pengalaman saya, harusnya kuarter 4 emiten coal ini tidak mengalami penurunan. Kenapa tidak mengalami penurunan? Karena ya biasa, demand coal di winter itu biasanya tinggi ya teman-teman ya. Jadi harusnya hasil di kuarter 4 itu harusnya jauh lebih bagus daripada, bukan hasil ya, pendapatan di kuarter 4 itu lebih bagus daripada pendapatan di kuarter 3. Tapi teman-teman lihat ya, kuarter 3 lebih bagus dan kuarter 4 ternyata jeblok. Jadi inilah yang menyebabkan penurunan dari emiten komoditas dan energi. Nah, tentu kita bisa tahu sekarang karena hasilnya sudah keluar ya teman-teman ya. Tapi saya sudah memberikan warning atas supply menjadi normal semenjak bulan Maret tahun 2022. Nah, jadi simple. Kita ambil sampelnya itu dari market leadernya aja. Bila misalnya ternyata kan banyak tuh emiten call yang kecil-kecil, ternyata hasilnya lebih bagus, ya berarti dia sedikit melawan tren kalau hasilnya berbeda dari market leader. Definisi market leader itu adalah dia yang mempunyai tambangnya itu gede gitu. Tambang dan penjualannya itu biasanya lebih besar, teman-teman. Of course ya, jadi kalau cadangan tambangnya lebih besar, pasti dia penjualannya juga akan lebih besar. Penjualannya juga lebih besar. Ya, jadi saya kasih tanda ini market leader, sehingga teman-teman dapat mengambil kesimpulan. Bila di kuarter 4 saja drop, bagaimana nanti di kuarter 1, di mana demand akan coal itu biasanya turun di kuarter 1. Nah, teman-teman pasti bisa berasumsi bilang, iya, logikanya gini, pasti. Kalau harga coal turun, bisa diimbangi dengan kenaikan produksi. Tetapi kalau diimbangi dengan kenaikan produksi, berarti kan supply coal di pasar itu kan akan lebih tinggi. Sehingga akan lebih menurunkan harga coal di pasar. Jadi logikanya seperti itu ya teman-teman ya. Kalau harga coal turun, biasanya emiten itu menggantikannya dengan produksi digenjot. Tapi kalau produksi digenjot, berarti kan akan terjadi oversupply coal di pasar. Nah, sehingga oversupply coal di pasar itu akan menyebabkan harga coal mengalami penurunan lebih lanjut. Seperti itu, teman-teman, logikanya yang teman-teman harus dapetin. Nah, dari kuartal 1 ini aja kita sudah bisa menebak dari pergerakan harga coal. Mari saya sajikan pergerakan harga coal. Ya, ini adalah Newcastle Coal. Dan teman-teman lihat, saya ini mengambil gambarnya, saya ambil sekitar Februari tanggal 20. Ini adalah ending kuartal 3-nya mereka. Dan ini adalah ending kuartal 4-nya mereka. Harga coal. Rata-rata harga coalnya. Teman-teman bisa bayangkan, selama kuartal 1 harga coalnya mengalami penurunan. Biasanya kontraknya mereka adalah kalau untuk kontrak kuartal 1 ini dia akan memakai harga rata-rata kuartal 4 dan harga kuartal harga kuartal 4 akan memakai rata-rata harga kuartal 3. Itu biasanya. Tapi teman-teman bisa melihat bila terjadi penurunan signifikan seperti ini, apa iya
hasil pendapatan kuartal 1 itu bisa mengalahkan pendapatan di kuartal 4-nya? Nah, itu teman-teman bisa menjawab sendiri ya. Oke, ini harga coal mengalami penurunan drastis tajam sampai dengan Februari Februari tanggal 20. Kemudian juga harga natural gas ini natural gas ini lebih serem sih. Natural gas turun terus, nggak ada stopnya. Jadi ini khusus untuk pegas dan raja. Jadi teman-teman bisa memahami kira-kira nanti pegas pasti mungkin hasilnya masih lebih baik, ya. Hasilnya pegas di kuartal 4, tetapi teman-teman bisa melihat nih kuartal satunya pegas itu akan seperti apa kira-kira gambarannya. Gitu. Jadi kalau pegas naik nanti pasti penyebab kenaikan pegas itu lebih ke arah digerakkan oleh pembagian dividen. Ini dari natural gas dan ini adalah harga nikel ya, teman-teman. Nah, kalau harga nikel sih lumayan cukup stabil ya, teman-teman. Tetapi ya itu tadi yang lumayan mencengangkan. Pendapatannya Inco sudah mulai mengalami penurunan antara pendapatan kuartal 3 dibandingkan dengan pendapatan di kuartal 4. Kemudian, nah ini yang mungkin teman-teman belum terbiasa, masih banyak yang ngotot, wah supply belum normal. Ya, ini saya kasih indeks raw material supply untuk tahun 2023. Ini saya kasih berdasarkan 5 tahun. Teman-teman lihat, ini adalah Baltic Dry Index. Nah, ternyata supply itu sebenarnya sudah mulai normal semenjak akhir 2021 ya. Teman-teman bisa lihat ini. Supply itu sebenarnya sudah mulai normal semenjak tahun 2021. Dan semenjak itu harga shippingnya mulai mengalami penurunan, teman-teman. Gitu. Ya, kurang lebih ini tren lainnya. Dan ya sekarang sedikit agak ada keluar supply-nya. Kemarin kalau nggak salah kan karena Cina juga membuka membuka import coal lagi gitu. Seperti itu. Jadi, tapi secara keseluruhan saya melihatnya adalah ini trennya sudah mengalami penurunan. Jadi supply sudah kembali normal. Ini adalah chart selama 5 tahun. Kalau saya fokusin dalam chart 1 year, maka tren pun juga kelihatan ya teman-teman. Sudah mengalami penurunan untuk biaya shipping perkapalan. Ini adalah indeks dengan Baltic Dry Index. Sedikit mengalami kenaikan, rebound. Ya itu tadi mungkin dikarenakan Cina ini lagi membuka keran import kembali untuk supply coal. Oke, ini gambarannya. Nah, view saya sendiri adalah tetap bearish untuk 2023. Nanti saya akan kasih videonya ya. Ini saya review di Mei 2022. Waktu itu saya mengestimasi Fed rate-nya itu hanya nyampe suku bunga Amerika itu hanya akan naik sampai dengan 2,5% dan ini pun sampai dengan di 2023. Ternyata sampai dengan Maret 2023, maaf ini belum saya update, ternyata sampai dengan Maret itu The Fed sudah menaikkan suku bunga sampai dengan 5%. Jadi bahkan sudah 2 kalinya di atas estimasi kenaikan suku bunga saya. Sehingga US Dollar Index itu sudah mengalami penguatan mencapai 109, yaitu adalah dolar indeks tertinggi selama 20 tahun terakhir. Dan pada saat itu saya tulis estimasi bahwa supply Komo Energi akan kembali normal. Dan sudah terbukti ya teman-teman ya. Supply-nya sudah kembali normal. Ini saya sudah buktikan dengan Baltic Dry Index. Kemudian juga adanya proyeksi PDB dunia dan Indonesia yang dipangkas, itu definisinya adalah seperti ini. Jadi bila PDB itu dipangkas proyeksinya, maka ekonomi itu akan menyusut. Nah, bila ekonomi menyusut, berarti kebutuhan akan industri itu juga akan menurun, sehingga permintaan akan adanya coal itu juga akan turun, teman-teman. Jadi, turunnya harga coal, selain supply sudah beres, ternyata demand-nya pun juga sudah mulai kembali normal. Sebenarnya demand sih normal-normal aja ya, teman-teman ya.
Hanya kemarin itu penyebabnya supply-nya yang terhambat. Jadi sekarang supply-nya sudah benar, oleh karena itu harga coal-nya turun. Nah, jadi kira-kira saya tetap memaintain bearish untuk tahun 2023 bagi komoditas dan energi. Saya akuin saya agak sedikit salah di emas. Saya tetap kalau teman-teman nonton video saya mengenai emas di bulan kapan ya? Saya buat di bulan eh, Februari kalau nggak salah. Kalau nggak Februari, Maret tahun 2023. Sorry, Februari atau Maret tahun 2023, 22, tahun 2022 teman-teman. Saya tuh bilang emas akan terus melakukan bearish. Tetapi saya salah, sekarang emas balik arah. Meskipun emas sempat menyentuh hit target saya bottom pertama ya di level 1600-1700-an, tetapi emas balik arah sampai sekarang balik ke harga 2000 gitu. Tapi untuk komoditas dan energi, view saya sampai dengan saat ini adalah masih bearish dengan alasan-alasan berikut ini. Ada 4 alasan. Dan ini akan terus berlanjut meskipun alasannya ini saya berikan pada Mei tahun 2022. Oke, kira-kira teman-teman ada pertanyaan? Bila ada pertanyaan, silakan kirim email ke saya atau teman-teman bisa leave comment di video saya. Nanti saya akan jawab. Dan sedikit disclaimer informasi oleh saya adalah saya mempunyai posisi pada saham komoditas dan energi karena saya juga mencoba mengejar dividen dan saya adalah tidak terafiliasi oleh emiten atau sekuritas manapun. Sehingga data yang disajikan merupakan data publik yang juga dapat diakses oleh khalayak umum melalui situs emiten masing-masing, di mana video ini sifatnya adalah edukasi berbasis data dan bukan merupakan ajakan untuk membeli atau menjual. Oke, teman-teman. Semoga teman-teman masih bisa terus cuan di call atau berani melakukan bottom fishing di Pegas karena sebentar lagi akan melakukan dividen. Semoga teman-teman bisa meraih cuan maksimal sesudah menonton video saya. Jangan lupa komen, like, and subscribe channel saya, dan share video saya bila teman-teman merasa analisa saya ini sangat membantu di dalam teman-teman mengambil keputusan. Sampai jumpa di video-video saya yang lainnya. Salam cuan dan salam ide investasi.